Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang listrik statis. Pada video bagian yang kedua ini kita melanjutkan tentang materi muatan-muatan listrik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini mempelajari tentang interaksi antara benda bermuatan listrik, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Pertama kali dipelajari oleh seorang tokoh yang namanya Charles Augustin de Coulomb, yang pada saat itu dia mempelajari dengan menggunakan alat yang disebut sebagai alat hukum Coulomb. Pada dasarnya, apabila ada dua benda yang bermuatan yang saling didekatkan, maka dia akan berinteraksi. Pada gambar animasi, dua benda tersebut adalah kaca. Kita tahu kaca itu bisa bermuatan positif apabila dia digosokkan ke benda yang lain. Apabila kaca yang bermuatan tadi saling didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sementara apabila kaca itu didekatkan dengan karet, kita tahu bahwa karet itu benda yang bisa bermuatan listrik negatif jika digosokkan ke benda yang lain. Maka jika didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif, maka karet yang bermuatan negatif itu akan saling tarik-menarik. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa muatan sejenis itu akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Terus bagaimana bunyi hukum Coulomb? Secara umum, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Pada gambar animasi, kita bisa lihat bahwa apabila dua benda, yang satu ini dipegang oleh tangan, kemudian satu lagi itu ada di sebelah kanannya dengan bermuatan Q yang sama-sama positif, maka apabila kedua benda ini diinteraksikan kemudian kita saling dekatkan, maka akan timbul gaya yang bekerja pada muatan uji semakin besar apabila jarak antara keduanya saling didekatkan. Dan juga usaha yang dikerjakan. Ini sesuai dengan hukum tadi bahwa semakin dekat dia akan semakin besar gayanya, demikian juga jaraknya. Jadi antara jarak dan gaya itu berbanding terbalik. Peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya Coulomb. Itu akan memberikan persamaan gaya Coulomb yang dapat dituliskan sebagai berikut. Ini sebuah gambar interaksi antara dua buah muatan yang paling atas itu muatan sejenis, muatan positif dan muatan positif akan menjadi gaya tolak-menolak. Kemudian di sisi muatan negatif dengan muatan negatif interaksikan dengan jarak tertentu akan menjadi gaya tolak-menolak. Kemudian muatan positif dan muatan negatif didekatkan akan timbul gaya tarik-menarik, karena kan muatan yang tidak sejenis. Rumusnya adalah bahwa F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, mana F itu gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan K itu konstanta elektrostatis karena di sini kaitannya dengan listrik statis yang nilainya selalu tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1 dan Q2 itu masing-masing merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb,
dan R itu jarak antar muatan dengan satuan meter. Selanjutnya kita akan bahas tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Sebut tadi adalah medan listrik. Nah, sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis-garis gaya listrik. Nah, garis-garis gaya listrik akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Nah, garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah. Kita lihat gambar yang pertama, di sana muatan positif dan muatan negatif kita interaksikan, maka di situ akan timbul garis-garis gaya listrik dari positif ke negatif. Kita tahu bahwa muatan positif akan memberikan medan listrik berupa garis-garis gaya listrik yang arahnya keluar. Sementara kalau negatif akan memberikan medan listrik yang arah garis-garis gayanya masuk ke dalam benda yang bermuatan tersebut. Gambar di sebelah kanannya, di situ muatan negatif dan muatan negatif saling didekatkan, akan terjadi tolak menolak dengan garis-garis gaya listrik yang arahnya menuju ke benda bermuatan tersebut. Sementara kalau muatan positif dan muatan positif apabila didekatkan akan saling tolak menolak dengan arah medan yang berupa garis-garis gaya listrik yang arahnya keluar, baik dari muatan yang sebelah kiri maupun muatan yang di sebelah. Bagaimana perumusannya tentang medan listrik? E sama dengan F dibagi dengan Q, sehingga kita mendapatkan rumus bahwa E sama dengan K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Dengan masing-masing keterangan, E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, ya, bukan F tapi Newton. Kemudian Q muatan uji dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak benda yang bermuatan listrik dengan satuan M. Itu tentang medan rumus berikutnya itu tentang beda potensial dan energi listrik. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Rumus yang ada pada beda potensial listrik adalah F sama dengan W dibagi dengan Q, di mana W itu sama dengan usaha yang diperlukan atau energi listrik itu sendiri dengan satuan Joule. Sementara Q adalah jumlah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan V itu beda potensial listrik dengan satuan volt. Jadi ada 3 rumus tadi, gaya Coulomb, kemudian medan listrik, dan yang berikutnya beda potensial listrik. Kita lanjutkan ke contoh soal. Dua benda bermuatan A dan B masing-masing sebesar 8 mikrocoulomb, ini bacanya mikrocoulomb, dan 6 mikrocoulomb. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatik 9 kali 10⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, hitung jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B. Ada dua benda bermuatan, kemudian timbul gaya yang besarnya 270. Penyelesaiannya kita lihat, yang diketahui adalah QA sama dengan 8 mikrocoulomb, atau kita konversi mikronya ini atau 10⁻⁶ ya, di 8 kali 10⁻⁶ Coulomb, dan QB sama dengan 6 mikrocoulomb atau 6 kali 10⁻⁶ Coulomb. Sementara F itu sama dengan 270 Newton. Di sini K itu mempunyai nilai 9 kali 10⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ditanyakan berapa R dan E-nya. Sekarang kita jawab ya. Rumusnya kita tahu, jadi muatannya A dan B, sehingga
rumusnya F sama dengan K kali QA kali QB dibagi dengan R kuadrat. F-nya 270 Newton kita masukkan, K-nya nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, QA-nya 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan QB-nya 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi dengan R kuadrat. Yang ditanyakan R kuadrat ya. Maka R kuadratnya lempar ke kiri, di sebelah kiri sama dengan, jadi R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat kali 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb kali 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dibagi 270 Newton. Ya, R kuadrat sama dengan, kita kalikan semuanya, 432 kali 10 pangkat min 3 Newton meter kuadrat dibagi dengan 270 Newton, sehingga ketemu R kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. R-nya adalah akar dari 16 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, sehingga ketemu R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter atau 4 cm. Berapa medan listriknya? Rumusnya E sama dengan F dibagi QA. E sama dengan 270 Newton per 8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Sehingga ketemu E 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Jadi jarak kedua muatan 4 kali 10 pangkat min 2 meter, dan besar muatan medan listrik yang dirasakan muatan A sebesar 3 kali 375 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb, yang bisa dipakai untuk mengetahui apakah benda itu bermuatan listrik atau tidak. Alat tersebut namanya elektroskop. Bentuknya seperti ini. Ada tabung, depan belakang ada kaca, kemudian di sana ada lempengan emas atau daun-daun elektroskop atau kaki elektroskop. Kemudian di sini ada kepala atau bola logam, kepala elektroskop. Itu ada insulator, untuk memegang dari bola dan dari muatan-muatan yang luar. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, kita dapat mendekatkan benda tersebut ke elektroskop yang netral. Maka jenis muatan listrik suatu benda dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda tersebut ke elektroskop muatan listrik. Kita lihat konsepnya ini ya. Ini sebuah muatan listrik yang netral. Kemudian ada sebuah benda yang didekatkan ke kepala elektroskop, maka ada beberapa muatan yang terinteraksi. Ini adalah elektroskop yang mempunyai muatan netral. Nah, muatan positif dan negatifnya tersebar merata. Dan ketika ada sebuah benda bermuatan negatif didekatkan, maka muatan positif yang ada pada elektroskop tersebut itu mendekat ke kepala atau mendekat ke benda yang mendekatinya, sementara muatan negatifnya ditolak sehingga dia menjauh dari benda tersebut, sehingga ke bawah di sini. Ya, aluminium foilnya yang berada di bawah ini mempunyai muatan yang sama sehingga saling tolak menolak. Ya, dia merenggang, ya, berjarak. Sementara jika muatan positif yang didekatkan ke elektroskop, maka muatan negatifnya yang bergerak ke atas, muatan positifnya yang ditolak bergerak ke bawah. Video bagian yang ketiga tentang listrik statis. Pada bagian yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang satu, kelistrikan pada sel saraf. Dan yang kedua, hewan-hewan yang menghasilkan atau ada kaitannya dengan listrik. Kemudian yang ketiga, penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar.
sekitar kita. Kita lihat yang pertama tentang kelistrikan pada sel saraf. Pada gambar terlihat bahwa ini adalah struktur sel saraf. Struktur sel saraf itu mempunyai beberapa bagian inti, ya, yang mana ini adalah badan sel. Ada intinya yang kita sebut sebagai nukleus. Kemudian pada inti itu ada serabut-serabut yang kita sebut sebagai dendrit. Dan antara ujung-ujung yang ada di badan sel dengan ujung yang satunya sinapsis itu terdapat suatu jaringan yang lain, yaitu sel Schwann. Nah, sel Schwann ini merupakan bagian yang ada di tengah yang diselubungi oleh selubung mielin. Dan antara sel Schwann satu dengan sel Schwann yang lain dapat nodus Rentbier, adalah bagian-bagian dari struktur sel. Kelistrikan pada sel, kita lanjutkan ke konsepnya. Ini adalah gambar model yang lain. Di sana ada sel saraf, ya, ada sel dan seterusnya. Yang pertama, unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf yang kita sebut sebagai neuron. Badan sel saraf adalah bagian sel saraf yang paling besar, berfungsi untuk membangkitkan energi untuk membawa rangsangan. Sementara yang ketiga adalah dendrit, adalah serabut-serabut yang merupakan tonjolan sitoplasma dan berfungsi untuk menjalankan impuls saraf menuju ke badan sel saraf. Dan akson atau neurit merupakan organ tentang kelistrikan pada sel saraf. Kita kaitkan dengan sel-sel saraf yang ada dalam tubuh kita sebagai manusia, yaitu kita akan bahas tentang listrik dan magnet dalam tubuh. Ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh disebut sebagai biolistrik. Nah, pada biolistrik ada dua aspek yang memegang peran penting, yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Nah, kelistrikan dan kemagnetan dalam sistem tubuh ini kaitannya dengan gerak kita di dalam kita melakukan aktivitas. Kita awali dengan sistem saraf dulu. Sistem saraf pusat. Saraf pusat itu terdiri dari 3, yaitu otak, encephalon, dan ada sumsum tulang belakang, medulla spinalis, dan ada saraf tepi, perifer. Nah, di dalam gerak manusia itu dipengaruhi oleh 3 hal ini. Gerak apa saja yang merupakan aktivitas kita? Ini yang pertama itu tentang gerak biasa yang kita lakukan aktivitas kita, misalkan membaca, menulis, kemudian kita berjalan, terus ya melakukan aktivitas yang kita sehari-hari, ya. Skema jalannya impuls saraf itu yang pertama ada rangsangan dulu, kemudian rangsangan itu diteruskan ke neuron sensorik atau sensor neuron, kemudian diteruskan ke otak, kemudian otak ini mengolah, terus olahan itu kita diteruskan oleh otak menuju ke neuron motorik untuk bergerak. Kan kita akan berjalan, maka kita bergerak, maka otak yang berperan kalau kita berjalan. Ini gerak biasa. Nah, ini tentunya berhubungan dengan indera kita, ya, mata, indera telinga, mendengar, dan lain sebagainya. Kemudian gerak yang kedua yaitu gerak refleks. Bagaimana skema jalannya impuls pada gerak refleks? Yang pertama ada rangsangan, terus rangsangan itu diteruskan oleh neuron sensorik, ya. Neuron sensorik ini diteruskan ke sumsum tulang belakang, terus dari sumsum tulang belakang diteruskan
ke neuron motorik. Neuron motorik ini diteruskan ke gerak. Contohnya satu saja, misalkan kita menginjak bara api ya, menginjak bara api, maka rangsangan itu akan diteruskan ke neuron sensorik dan ke sumsum tulang belakang, dan secara refleks diteruskan ke motorik dan gerak. Akhirnya kaki kita itu akan mengangkat, dan itu akan diteruskan juga ke mulut kita untuk bersuara, mengeluh dan lain sebagainya, aduh dan sebagainya. Ini refleks. Otak tidak berfungsi. Yang berfungsi itu sumsum tulang belakang. Setelah kita mengadakan refleks, baru dikirim ke otak, terus kita melihat ke kaki kita yang terkena bara tadi, dan kemudian otak baru Anak-anakku, kita lanjutkan lagi ke hewan-hewan yang berkaitan dengan adanya listrik. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari tentang hewan yang bisa menghasilkan listrik. Salah satunya adalah tokek. Rahasia kemampuan tokek menempel di dinding atau suatu permukaan ternyata ada pada kekuatan elektrostatis di keempat telapak kakinya. Nempel. Perbedaan muatan antara kaki tokek dan landasan pijaknya membuat tokek bisa menempel sempurna. Kemudian lebah madu. Ternyata ketertarikan lebah madu pada bunga bukan hanya soal warna kelopak maupun keindahan semata. Lebah madu memutuskan untuk menghinggapi bunga dengan berdasarkan pada muatan listrik pada bunga tersebut. Muatan listrik yang menunjukkan apakah bunga tersebut telah dihinggapi serangga lain dan atau masih memiliki nektar. Ada hubungannya dengan selanjutnya ada tawon ya, lebah yang penyengat dia. Tidak seperti jenis lebah lain yang menghindari sinar matahari, Oriental Hornet namanya ini justru betah berlama-lama di bawah terik matahari atau mentari. Ternyata pada struktur tubuh tawon Oriental terdapat permukaan layaknya panel surya yang bisa mengubah panas matahari menjadi listrik. Kekuatan listrik ini berfungsi dalam mengolah nektar yang mereka Aku mungkin bisa mencari contoh yang lain kaitannya dengan hewan-hewan yang kaitan dengan listrik. Misalnya ini tentang ikan belalai gajah. Ya, silakan anak-anakku untuk mencari bagaimana keterangannya. Kemudian ikan pari listrik. Ya. Kemudian ada lele listrik. Ada hiu kepala martil. Ada echidna atau apa ini? Landak ya. Atau belut listrik ya. Ada ikan skate listrik. Ya, silakan. Ini merupakan contoh-contoh hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik atau di dalam aktivitasnya dihubungkan dengan adanya dan sekitar ya. Yang pertama tentang penangkal petir. Dia ada gedung-gedung tinggi atau rumah-rumah yang tinggi, cakar langit itu pasti dilengkapi dengan adanya penangkal petir. Pada gambar sebuah gedung tinggi, dan di atasnya ada awan. Kita tahu bahwa awan itu ketika dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dia bergesekan dengan udara, material-material yang ada di udara. Sementara dia juga merupakan suatu material atau zat bergerak dengan cukup besar. Ketika dia bergerak di udara itu, dia akan bergesekan, dan ketika bergesekan akan terjadi lompatan-lompatan muatan-muatan listrik yang ada pada awan tersebut. Jika di awan itu akan timbul muatan-muatan listrik yang dalam jumlah besar. Nah, ketika dia melewati ke bagian yang tinggi atau gunung, pohon dan sebagainya, gedung bertingkat. Nah, sementara di awan tersebut terjadi muatan yang semakin lama semakin banyak, maka dia akan
melompat ke bagian-bagian yang ada di dekatnya. Karena gedung pencakar langit itu tinggi, maka otomatis dia akan dijangkau terlebih dahulu. Kita tahu bahwa di bumi itu muatannya adalah sangat besar juga, sehingga ada lompatan muatan-muatan listrik yang berasal dari awan menuju ke bumi. Nah, melalui apa? Ya salah satunya melalui gedung bertingkat. Maka gedung bertingkat dilengkapi dengan adanya penangkal petir biasanya untuk menangkal muatan-muatan listrik yang dilontarkan oleh listrik yang berasal dari awan. Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan atau ground ya, karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Fungsi penangkal petir itu membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewati. Kemudian contoh yang kedua, penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar, itu salah satunya adalah pengecatan mobil. Gambar ini kita lihat pengecatan mobil. Bagaimana konsepnya? Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Ya, butiran tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah mesin fotokopi. Kita fotokopi itu juga prinsip kerjanya menggunakan konsep listrik statis. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner. Toner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh anakku. Silakan dicari di referensi lain yang berkaitan dengan listrik statis atau penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Kemudian video yang ketiga, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.